kami hormati dan sama-sama kita menggunakan Ustaz Habib Abdullah Bakut, para habaib, para sesepuh, ikhwan, akhwat, singkat yang hadir yang berbahagia. Perkenanlah kami sesuai dengan amanat panitia untuk membacakan khutbah Sayyidul Qadir sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang tinggi dalam keesaannya, dekat dalam ketunggalannya, perkasa dalam kekuatannya, agung dalam keberadaan pembantu-pembantu utamanya, maha tahu akan segala sesuatu, sementara dia tetap di tempatnya, menundukkan seluruh makhluk dan dengan kekuasaannya dan kekuatan bukti-buktinya. Dialah Tuhan yang kesuciannya abadi dan pujian baginya tak pernah terhenti, pencipta langit-langit yang menjulang dan lapisan bumi yang membentang, penguasa bumi dan langit, maha kudus dan maha suci, Tuhan para malaikat dan ar-ruh yang kepada seluruh ciptaannya bersifat sangat pemurah dan kepada seluruh makhluknya bersifat maha dermawan. Dia melihat setiap pandangan tanpa pandangan itu melihatnya. Dialah maha pemurah, maha tabah dan maha kasih. Dialah penabur rahmat yang meliputi segala sesuatu, pelimpah nikmat yang memberkati seluruh makhluk, tidak mempercepat siksanya dan tidak segera menimpakan azab kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Dia tahu setiap rahasia yang tersembunyi dan segala apa yang tersimpan dalam hati. Tiada rahasia yang luput darinya dan tiada misteri yang mengeribukannya. Dia maha tahu akan segala sesuatu, menundukkan segala sesuatu, perkasa atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu. Tiada sesuatu yang menyerupainya. Dialah yang menciptakan sesuatu jika belum ada yang disebut sesuatu. Dialah yang maha abadi, yang berkuasa atas dasar keadilan. Tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha mulia dan maha bijaksana, maha suci Tuhan dari dilihat oleh pandangan mata, dan Dialah yang meliputi pandangan mata. Dia yang maha kasih dan maha mengetahui. Tiada siapapun yang menceritakan sifatnya lantaran pernah melihatnya. Tiada siapapun yang mengetahui bagaimana dia secara lahir dan batin, melainkan apa yang dikatakan oleh Allah yang maha mulia dan maha agung itu sendiri. Aku bersaksi bahwa Dialah Allah yang kudusnya memenuhi masa, cahayanya meliputi Alfa dan Omega, perintahnya terlaksana tanpa musyawarah, takdirnya ditentukan tanpa bersamanya mitra. Tiada celah dalam pengaturannya, tiada contoh dari ciptaan yang dibentuknya, tiada contoh dari ciptaan yang dibentuknya, tiada bantuan dari setiap apapun, tiada kerja keras dan tiada tipuan atas apa yang diciptakannya. Dia ciptakan makhluknya dan jadilah ia, dan karena cahaya wujudnya maka tampaklah semua. Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, maha rapi dan maha indah dalam mencipta, maha adil yang tidak mengenainya, dan maha pemurah yang kepadanya kembali seluruh hajat dan perkara. Aku bersaksi bahwa Dialah Tuhan yang kepada kekuasaannya segala sesuatu tunduk, dan kepada keagungannya segala sesuatu membungkuk. Dialah empunya seluruh kekayaan, raja dari seluruh kerajaan, pencipta planet-planet serta bintang-bintang di langit, pengendali matahari dan bulan, di mana kesemuanya mengorbit untuk batas waktu yang telah ditentukan. Dialah yang menggulirkan malam setelah siang dan siang setelah malam saling berganti. Dialah penghancur partian yang membangkang dan pemusnah setan-setan yang terkutuk yang membentang. Tiada bersamanya lawan dan kawan. Dia Maha Esa, Tunggal, Satu dan tempat bertumpu segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Dialah Tuhan yang satu,
pemelihara yang agung dan pemurah. Bila berkehendak, ia akan terlaksana. Bila berkeinginan, ia akan terwujud. Dia mengetahui segala sesuatu dengan rinci. Dia yang mematikan dan menghidupkan, membuat orang menjadi fakir dan kaya, tertawa dan menangis, menyimpan dan memberi. Di tangannya lah kerajaan, baginya segala pujian. Di tangannya semua kebaikan, dan dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Malam dimasukkannya ke dalam siang, dan siang ke dalam malam. Tiada Tuhan melainkan Dia, Maha Perkasa dan Maha Pengampun, pengijabah doa, pemberi yang tulus, Maha tahu secara rinci segala hembusan nafas. Tuhan seluruh makhluk, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Tiada perkara sulit di hadapannya. Tiada gemur suara orang-orang yang berteriak mengganggunya, atau desakan orang-orang yang mendesak mencemaskannya. Dialah pemelihara orang-orang yang salah, penyebab berdayanya orang-orang yang sukses, pelindung penghuni alam semesta, dan yang paling berhak untuk disyukuri dan dipuji oleh setiap makhluk ciptaannya. Aku memujinya pada suka dan duka, juga pada saat sempit dan lapang. Aku beriman kepada kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Aku mendengar perintahnya, patuh dan segera bangkit melaksanakan segala yang diridhoinya, menerima total ketentuannya, semangat dalam mematuhinya dan takut akan siksanya. Sebab Dialah Tuhan yang tidak seorang pun akan merasa aman dari makarnya atau khawatir dari kezalimannya. Aku ikrarkan pada diriku akan kehambaanku di hadapannya, dan juga bersaksi akan ketuhanannya. Kini akan kusampaikan kepada kalian apa yang Tuhan wahyukan kepadaku. Sebab bila tidak kulakukan itu, niscaya azabnya akan mengenaiku, sedemikian sehingga tiada siapapun yang akan dapat menolaknya dariku, sebesar apapun kekuatannya. Tiada Tuhan melainkan Dia. Dia telah memberitahuku. Apabila tidak kusampaikan apa yang diturunkannya kepadaku, itu berarti sama dengan aku tidak menyampaikan seluruh risalah. Dan Dia juga telah menjamin untuk memeliharaku dan dari upaya orang-orang yang menentang. Bagiku cukuplah Allah yang Maha Pemurah sebagai penjamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu, wallahu yahsibuka minan nas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu mengenai kepemimpinan Ali, yaitu tentang pimpinan Ali bin Abi Thalib. Apabila tidak kau lakukan itu, berarti sama dengan engkau tidak menyampaikan seluruh risalah, dan Allah akan memeliharamu dari gangguan manusia dan lain-lainnya. Wahai umat manusia, aku tidak pernah salah, alfa atau lalai dalam menyampaikan segala sesuatu. Ini aku jelaskan kepada anda semua sebab turunnya ayat ini. Malaikat Jibril alaihissalam turun menjumpaiku sebanyak 3 kali, memerintahkan aku berdasarkan perintah Tuhanku untuk berdiri di tempat keramaian ini dan menyatakan kepada bangsa putih dan hitam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah saudaraku, wasiku, penerima wasiatku, penggantiku dan imam setelahku, yang kedudukannya di sisiku sama dengan kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak nabi setelahku. Dia adalah wali atau pemimpin kamu setelah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menurunkan kepadaku sebuah ayat dalam kitabnya berkenaan dengan itu. Innama waliyukumullahu wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sungguh wali atau pemimpin kamu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat sementara mereka dalam rukuk.
Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat dalam keadaan lutut seperti yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya aku memohon kepada malaikat Jibril agar dia memintakan kepada Allah untuk membebaskan aku dan menyampaikan perintah ini kepada kamu. Karena aku tahu betapa sedikitnya orang-orang yang bertakwa dan betapa banyaknya orang-orang yang munafik, penebar fitnah dan mengolok-olok agama Islam, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah karakter mereka dalam Al-Quran. Kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan, padahal di sisi Allah ia adalah besar. Masih segar dalam ingatanku bagaimana mereka menyebutku sebagai uzun atau orang yang tidak teliti dan cepat percaya pada setiap berita yang didengarnya. Mereka mendugaku demikian lantaran seringnya mereka mendapati dia atau Imam Ali duduk bersamaku dan besarnya kehormatanku padanya sehingga untuk itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa minhum alladzina yu'dzuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun qul udhunu khayrun lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Seandainya aku mau sebutkan nama-nama mereka, niscaya akan kusebutkan. Atau seandainya aku mau tunjuk wajah-wajah mereka, niscaya akan kutunjukkan. Namun demi Allah, aku telah dan terus akan bersikap sangat bersahabat dan dewasa terhadap mereka. Bagaimanapun Allah tetap mendesakkan dan tidak akan merela padaku melihat aku sampaikan apa yang dituduhkannya padaku tentang maksud ayat. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang dituduhkan kepadamu dari Tuhanmu. Apabila kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan seluruh kesalahanmu. Allah akan memelihara kamu dari gangguan manusia. Ketahuilah wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah menetapkan Ali sebagai wali, pemimpin dan imam bagi kalian. Mematuhinya adalah wajib, baik bagi kalangan muhajirin, ansar, generasi-generasi yang baik yang datang setelahnya, orang-orang desa, kota, ajam atau non-Arab, Arab, orang yang merdeka, hamba sahaya, kecil, besar, putih, hitam, dan bagi setiap orang yang menyatakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keputusan hukum yang diambilnya adalah sah, kata-katanya wajib didengar dan perintahnya wajib dipatuhi. Orang yang menentangnya akan terkutuk, yang mengikutinya akan memperoleh rahmat, dan yang mempercayainya adalah orang beriman. Allah telah mengampuni orang yang mendengarnya dan yang mematuhinya. Wahai umat manusia, ini adalah kali terakhir aku berdiri di tempat keramaian ini. Dengarlah, patuhilah dan ikutilah perintah Tuhan kamu, karena Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan, pelindung dan Tuhan kamu. Berikutnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang telah berdiri dan berbicara di hadapan kamu sebagai wali dan pemimpin kamu. Setelah aku, Ali adalah wali dan imam kamu berdasarkan perintah Tuhanmu. Kemudian imamah dan kepemimpinan berikutnya ada pada zuriat keturunanku dari putra-putranya, sehingga tibalah suatu hari di mana kamu akan berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya. Sungguh tidak sesuatu yang halal melainkan apa yang diharapkan oleh Allah, dan tidak ada yang haram melainkan apa yang diharapkan oleh Allah. Dialah yang telah mengajariku mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian aku mengajarkannya kepada Ali apa yang diajarkan Tuhanku padaku dari kitabnya dan hukum halal dan haramnya. Wahai umat manusia,
Seluruh ilmu yang diajarkannya kepadaku adalah ilmu-ilmu yang rinci, dan dari setiap ilmu yang aku ketahui itu telah kuajarkan pula secara rinci pada imam orang-orang yang bertakwa ini. Sungguh tiada ilmu melainkan telah aku sampaikan kepada Ali, sang imam yang agung, yang Allah sebutkan dalam surah Yasin. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu telah dikumpulkan dalam imam yang nyata. Wahai umat manusia, jangan kalian tersesat karena meninggalkannya, jangan kalian berpaling darinya, dan jangan kalian tertakabur dan enggan untuk menerima kepemimpinannya, karena dia akan membawa kepada kebenaran dan mengamalkannya, serta menghancurkan kebatilan dan mencegahnya, tanpa dia peduli pada celaan para pencela dalam menjalankan perintah Tuhannya. Dialah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dialah orang yang mengorbankan jiwanya demi Rasulnya. Dialah satu-satunya dari kaum lelaki yang pertama kali menyembah Allah bersama Rasul utusannya. Manusia pertama yang menunaikan sholat dan beribadah kepada Allah bersamaku. Atas perintah dari Allah, aku menyuruhnya untuk tidur di pembaringanku, dan dia pun melakukannya sebagai tebusan untukku oleh dirinya sendiri. Wahai umat manusia, utamakanlah dia, karena Allah telah mengutamakannya. Terimalah dia, karena Allah yang telah mengangkatnya. Wahai umat manusia, dialah imam yang ditunjuk oleh Allah. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang ingkar terhadap wilayah dan kepemimpinannya, dan tidak akan pernah memaafkannya sekali-kali. Sungguh Allah telah memastikan dirinya untuk melakukan itu bagi mereka yang menentang perintahnya dalam perkara ini, dan akan menimpakan kepadanya azab yang pedih, maha dahsyat dan selama-lamanya. Awas, jangan kalian mengingkarinya, karena itu akan menghantar kalian ke dalam api neraka, yang bara apinya terdiri dari manusia dan batu-batuan yang telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Wahai umat manusia, demi Allah, para nabi dan rasul terdahulu telah memberitakan kepada kaumnya akan kedatanganku. Aku adalah akhir dan penutup seluruh nabi dan rasul. Ya Allah, hujjah bagi segenap makhluknya di langit dan di bumi. Barang siapa ragu-ragu tentang itu, maka dia adalah orang kafir, sekafirnya orang jahiliyah terdahulu. Barang siapa meragukan sebagian ucapanku, itu berarti meragukan keseluruhannya. Orang yang ragu-ragu seperti itu, baginya adalah api neraka. Wahai umat manusia, anugerah Allah kepadaku akan keutamaan-keutamaan ini adalah karena kasih sayangnya dan ihsannya yang agung kepadaku. Tidak Tuhan melainkan Dia. Baginya pujian dariku pada setiap keadaan sepanjang masa dan selama-lamanya. Wahai manusia, utamakanlah kami, sebab dia adalah manusia yang paling utama setelahku, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan. Karena kamilah kemudian Allah menurunkan rezekinya kepada kalian, dan karena kami jugalah maka seluruh makhluk memperoleh kehidupan. Terkutuk dan sungguh terkutuk, dimurkai dan sungguh dimurkailah mereka yang menolak ucapanku dan merasa tidak berkenan di dalam hatinya. Ketahuilah bahwa Jibril telah memberitahuku tentang itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tentang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Barang siapa memusuhi Ali dan tidak membelanya atau menjadikan sebagai wali, niscaya dia akan memperoleh laknatku dan murkaku. Karena itu, hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan disiapkannya untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Karena itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan hindarilah dari menentangnya, karena akibatnya kalian akan tergelincir, padahal sebelumnya kalian berada pada jalan yang lurus. Sungguh Allah mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Wahai umat manusia, sungguh alilah yang dimaksudkan dengan sebagai hak Allah yang harus dipenuhi haknya seperti yang disebut dalam kitab sucinya. Allah berfirman,
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله. Kelak di hari kiamat setiap jiwa berkata, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan hak-hak Allah. Wahai umat manusia, tadabburlah, renungkanlah kitab suci Al-Quran, pahamilah ayat-ayatnya, perhatikanlah ayat-ayat muhkamatnya, dan jangan kalian ikuti secara lahiriah makna ayat-ayat mutasyabihatnya. Demi Allah, tidak ada yang bisa menjelaskan batas-batasnya atau menerangkan tafsirnya kepada kalian, melainkan orang yang kupegang tangannya ini, yang kunaikkan dia ke sisiku ini, dan yang kuangkat dengannya ini. Ini aku umumkan kepada kalian. Barang siapa menjadikan aku sebagai maula atau pemimpin, maka inilah Ali sebagai maula dan pemimpinnya. Dia, Ali bin Abi Thalib, adalah saudaraku dan wasiku. Perintah untuk mengangkatnya sebagai maula ini turun dari Allah Azza wa Jalla kepadaku. Wahai umat manusia, sungguh Ali dan putra-putraku yang suci adalah peninggalan beratku yang kecil, sementara Al-Quran adalah peninggalan beratku yang besar. Masing-masing mereka akan memberitakan satu sama lain dan saling membenarkan. Keduanya, yaitu Al-Quran dan keluarga Nabi, tidak akan pernah berpisah sehingga mereka menjumpaiku di telaga atau surga kelak. Mereka, para imam, adalah orang-orang kepercayaan Allah yang ada di antara makhluknya dan para pemimpin bijaksana yang ada di bumi. Sungguh telah kutunaikan perintah ini, sungguh telah kusampaikan, sungguh telah kuperdengarkan, sungguh telah kujelaskan. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla telah memfirmankannya dan aku telah mengucapkannya dari sisinya. Ketahuilah, sungguh tidak ada orang yang disebut sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang yang beriman melainkan saudaraku ini. Siapapun tidak diperkenankan untuk menyandang gelar dan status ini melainkan dia semata-mata. Wahai umat manusia, siapakah yang paling utama dari kaum mukminin dari kalian? Hadirin menjawab, Tuhan dan Rasulnya yang Maha Tahu. Lalu Rasul melanjutkan, barang siapa menjadikan aku sebagai maula atau pemimpin, maka inilah Ali sebagai maula dan pemimpinnya. Ya Allah, cintailah mereka yang mencintainya dan musuhilah mereka yang memusuhinya. Tolonglah mereka yang menolongnya dan hatilah mereka yang menghatinya. Wahai umat manusia, ini adalah Ali, saudaraku dan wasiku, pemelihara ilmuku, khilafahku bagi umatku dan wakilku dalam menafsirkan kitab Allah Azza wa Jalla. Dialah penyeru kepada Allah, melaksanakan segala apa yang diridhoinya, memerangi musuh-musuhnya, penganjur pada ketaatan, pencegah maksiat, khilafah Nabi utusan Allah, Amirul Mukminin, imam yang memberi petunjuk, yang memerangi berdasarkan perintah Allah, kelompok naqisin, qasitin dan marikin. Ini disampaikan kepada kalian berdasarkan perintah Tuhanku, sesuatu yang tidak dapat diubah, aku nyatakan. Ya Allah, berilah dukungan dan wilahmu kepada orang yang mewilah Ali, musuhilah orang yang memusuhinya, kutulah orang yang mengingkarinya, dan mengabaikan orang yang mengabaikan haknya. Ya Allah, Engkaulah yang telah menurunkan firman-Mu kepadaku bahwa imamah setelahku adalah milik Ali kekasih-Mu. Di saat menjelaskan perkara itu, dan Kuangkat dia sebagai pemimpin yang dengannya Engkau sempurnakan untuk hamba-hamba-Mu agama mereka, dan Engkau sempurnakan untuk mereka nikmat-Mu, dan Engkau ridhoi bagi mereka Islam sebagai agamanya. Engkau telah berfirman, barang siapa menjadikan selain Islam sebagai agamanya, niscaya ia tidak akan diterima dan kelak di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, Kumohon kesaksian-Mu dan cukup bagiku Engkau sebagai saksi
bahwa aku telah sampaikan perintahmu ini. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan agama kalian ini dengan imamah Ali. Barang siapa tidak mengikutinya atau tidak mengikuti pengganti-penggantinya, putra-putraku yang datang dari surbinya, yang tetap ada sampai hari kiamat dan hari-hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya amal-amal baik mereka akan gugur dan mereka akan kekal dalam api neraka tanpa keringanan dan tanpa harapan untuk berbebas darinya. Wahai umat manusia, inilah Ali, seorang yang paling banyak membelaku di antara kalian, yang paling berhak atasku, yang paling dekat denganku, dan yang paling mulia di sisiku. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku ridha padanya. Tiada ayat tentang ridha Allah yang turun melainkan ia berkaitan dengan Ali. Tiada ayat di mana Allah berbicara dengan orang-orang beriman melainkan dia memulainya dengan Ali. Tiada ayat pujian dalam Al-Quran yang turun melainkan berkaitan dengan Ali. Tiada kesaksian akan surga seperti dalam ayat hal ata 'alal insan, melainkan Ali lah yang dimaksudkannya. Ayat tersebut tidak turun untuk selain Ali. Wahai umat manusia, Ali adalah pembela agama Allah dan pelindung Rasul utusan Allah. Dialah orang bertakwa, suci, petunjuk jalan Allah dan memperoleh petunjuk darinya. Aku, Nabi kalian adalah sebaik-baik Nabi, dan Ali, wasi kalian adalah sebaik-baik wasi, sementara putra-putranya juga adalah sebaik-baik wasi. Wahai umat manusia, sungguh zuriat setiap nabi berasal dari tulang sulbinya, tapi zuriat keturunanku adalah berasal dari sulbi Ali. Wahai umat manusia, sungguh karena dengkilah maka iblis mengeluarkan Adam dari surga. Oleh karena itu, hindarilah dan dari mendengki Ali, karena akan menyebabkan amal-amal kalian gugur dan kaki-kaki kalian tergelincir. Ingat bahwa Nabi Adam telah diturunkan oleh Allah ke bumi ini hanya lantaran satu kesalahan, padahal ia adalah manusia pilihannya. Apalagi kalian manusia biasa, di mana di antara kalian ada juga musuh-musuh Allah. Wahai umat manusia, hanya orang-orang yang durhaka sajalah yang membenci Ali, sementara orang-orang takwa akan mendukungnya dan menjadikannya sebagai wali, dan orang-orang yang beriman yang tulus akan beriman kepadanya. Demi Allah, berkenan dengan alilah surah Al-Asr berikut turun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali Ali yang telah betul-betul beriman, melakukan amal ibadah saleh dan rela terhadap kebenaran dan kesabaran. Wahai umat manusia, biarlah Allah sebagai saksiku bahwa aku telah sampaikan tugas risalah ini. Sungguh tugas Rasul hanya menyampaikan firman Tuhan semata-mata. Wahai umat manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sampai kamu mati melainkan kamu benar-benar sebagai orang muslim. Wahai umat manusia, berimanlah kamu kepada Allah, Rasulnya dan cahaya yang diturunkan bersamanya, sebelum kami mengubah mukamu lalu kami putarkan ke belakang, yakni mati, atau kami kutuk sebagaimana ashabus shur. Demi Allah, sesungguhnya ayat ini tidak ditujukan melainkan kepada suatu kelompok dari sahabat-sahabatku yang mereka itu aku kenali nama-nama dan keturunan mereka. Hanya saja aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menutupi mereka, maka masing-masing orang akan mendapatkan balasan semoga dengan amalnya berkenaan dengan cinta dan bencinya kepada Allah. Wahai umat manusia, telah mengalir dalam jiwaku ini cahaya dari sisi Allah, kemudian yang mengalir juga ke dalam tanah Ali, dan berikutnya ke dalam zuriat keturunannya, sehinggalah ke Imam Al-Qaim Al-Mahdi Al-Muntazar yang akan mengembalikan hak Allah dan seluruh hak-hak kami ke tempatnya semula.
Sebab Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kamu sebagai hujjah dan buktinya terhadap orang-orang yang ingkar, penentang, pembangkang, pengkhianat, pendosa, dan pezalim dari seluruh makhluk jagat raya ini. Wahai umat manusia, ingatkan kalian bahwa aku ini adalah Rasul utusan Allah. Sebelumku telah ada rasul-rasul yang lain. Apakah kalian akan berpaling dariku dan tidak bersabar setelah aku mati atau terbunuh? Sungguh, barang siapa berpaling, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ketahuilah bahwa yang dimaksudkan dengan mereka yang menyandang sifat sabar dan syukur itu adalah Ali dan putra-putranya yang datang dari surga. Wahai umat manusia, janganlah kalian mengungkit-ungkit dan membusukkan dada di hadapan Allah akan keislaman kalian, sebab itu akan mendatangkan murka Allah dan azabnya. Sungguh dia benar-benar mengasihi kamu. Wahai umat manusia, akan datang setelahku para pemimpin yang menyeru pada api neraka, dan mereka tidak akan memperoleh pembelaan kelak pada hari kiamat. Wahai umat manusia, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aku tidak bertanggung jawab atas nasib mereka, dan tidak akan sekali-kali melindungi mereka. Wahai umat manusia, sungguh mereka dan pembelanya serta para pengikutnya akan berada di tingkat terendah dari api neraka, sebuah tempat yang paling hina bagi orang-orang yang takabur akan kebenaran. Sungguh mereka lah ashabus sahifah. Dengan demikian hendaklah kalian melihat sahifahnya atau buku amal perbuatan masing-masing. Wahai umat manusia, sungguh aku serahkan masalah imamah umat ini dan pewarisnya dalam zuriat keturunanku sampai hari kiamat. Sungguh telah kusampaikan kepada kalian kewajiban yang ditetapkan kepadaku ini, menjadi hujjah atau bukti Tuhan bagi setiap orang, baik yang hadir ataupun yang gaib atau tidak hadir, yang menyaksikan perhelatan ini ataupun yang tidak menyaksikannya, yang sudah lahir atau yang belum lahir. Hendaklah mereka yang hadir menyampaikan pesan ini kepada yang tidak hadir. Si ayah menyampaikannya kepada anaknya, demikian seterusnya sampai hari kiamat. Meskipun tidak lama berselang, sejumlah orang-orang akan merampasnya dan menjadikannya sebagai dinasti kerajaan. Ketahuilah bahwa laknat Allah pasti ditimpakan kepada perampas itu. Di saat itu kami akan perhatikan sepenuhnya terhadap kamu, wahai makhluk manusia dan jin, di mana akan dilepaskan nyala api dan cairan tembaga kepada kalian, sedemikian sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Wahai umat manusia, sungguh Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan kamu berada dalam keadaan seperti ini sampai Dia akan membedakan untuk kamu mana yang buruk, munafik, dan yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang baik. Wahai umat manusia, tidak ada sebuah negara yang makmur yang penduduknya mendustakan tanda-tanda kekuasaan Tuhan, kecuali Dia akan memusnahkannya sebelum kiamat tiba dan menundukkannya di bawah pemerintahan Imam Mahdi, dan Allah pasti akan memenuhi janji-janjinya. Wahai umat manusia, telah banyak orang-orang terdahulu sebelum kamu jatuh sesat. Allah lah yang membinasakan orang-orang terdahulu itu, sebagaimana Dia juga lah yang akan membinasakan orang-orang yang akan datang kemudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah binasakan orang-orang yang terdahulu, lalu kami sertakan juga mereka yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa, dan celakalah pada hari itu bagi orang-orang pendusta. Wahai umat manusia, Allah telah menurunkan perintahnya dan larangannya untukku, dan aku kemudian menyampaikan perintah dan larangan itu kepada Ali. Dengan demikian dia mengetahui perintah dan larangan Allah dari Tuhannya yang Maha Suci dan Maha Perkasa. Oleh karena itu, hendaklah kalian mendengar perintahnya, niscaya kalian akan selamat. Patuhilah Dia, niscaya kalian akan memperoleh petunjuk. Ikutilah apa yang dilarangnya, niscaya kalian akan memperoleh bimbingan. Bersikaplah seperti yang diinginkannya, dan jangan berpisah dari jalannya lantaran banyaknya jalan-jalan yang lain.
Wahai manusia, aku adalah siratal mustaqim, atau jalan yang lurus, yang kalian diperintahkan untuk mengikutinya. Setelahku adalah Ali, kemudian dilanjutkan oleh putra-putraku yang datang dari surbinya. Mereka adalah para imam yang membimbing kepada kebenaran, dan dengan kebenaran itulah mereka menjalankan keadilan. Kemudian Nabi membacakan surat Al-Fatihah sampai akhir dan menjatuhkan dan melanjutkan khutbahnya sebagai berikut. Ayat-ayat ini, yaitu surat Al-Fatihah, diturunkan Allah berkenan denganku dan mereka, yaitu Ali dan putra-putranya. Ia meliputi seluruh mereka dan khusus untuk mereka. Mereka lah kekasih-kekasih Allah yang tidak pernah merasa takut dan sedih. Sungguh mereka yang berada dalam partai Allah lah yang menang. Dan sungguh musuh-musuh Allah lah sebagai kelompok pendurhaka, munafik, licik, pelampau batas, dan saudara-saudara setan yang saling membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Sungguh para kekasih dan pendukung Ali dan putra-putranya adalah mereka yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya berikut. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka, mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dari pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan yang beruntung. Sungguh mereka juga adalah orang-orang yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sungguh mereka juga adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Sungguh mereka juga adalah orang-orang yang disifatkan oleh Allah berikut, yang masuk dalam surga dengan penuh keamanan dan disambut oleh para malaikat dengan salam sambil berkata, kalian adalah orang-orang suci, maka masuklah ke dalam surga untuk selama-lamanya. Sungguh para kekasih dan pendukung mereka adalah orang-orang yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla berikut, mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan sungguh musuh-musuh mereka akan masuk ke dalam api neraka. Sungguh musuh-musuh mereka adalah orang-orang yang mendengar suara neraka yang mengerikan, suara api yang menggegap, dan yang dikelilingi oleh al-bojo-al-bojonya. Sungguh musuh-musuh mereka adalah orang-orang yang Allah telah berkata mengenai mereka, setiap suatu umat masuk dalam neraka, dia mengutuk kawannya, menyesatkannya, sehingga apabila mereka masuk semuanya, berkatalah orang-orang yang masuk kemudian di antara mereka kepada orang-orang yang masuk dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami, sebab itu datangkanlah kepada mereka siksaan yang berlipat ganda dari neraka. Kemudian Allah berfirman, masing-masing mendapat siksaan yang berlipat ganda, akan tetapi kamu tidak mengetahuinya. Sungguh musuh-musuh mereka adalah orang-orang yang seperti difirmankan oleh Allah berikut, setiap kali dilemparkan ke dalam api neraka suatu kumpulan, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada. Telah datang kepada kami seorang yang memberikan peringatan, namun kami telah mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menjalan-jalan. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menjalan-jalan. Sungguh para kekasih mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhannya secara baik. Bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Wahai umat manusia, sungguh jauh perbedaan antara neraka dan surga. Wahai umat manusia,
Musuh kami adalah orang-orang yang dicela dan dikutuk oleh Allah, dan kekasih kami adalah orang-orang yang dipuji dan dicintai oleh Allah. Wahai umat manusia, sungguh aku adalah yang memberi peringatan, sementara Ali adalah pembimbing. Wahai umat manusia, sungguh aku adalah nabi dan Ali adalah wasi atau penerima wasiatku. Wahai umat manusia, sungguh aku adalah rasul dan Ali adalah imam dan wasi setelahku, dan para imam setelahnya adalah putra-putranya. Sungguh aku adalah ayah mereka dan mereka berasal dari sulbinya, yaitu Ali. Sungguh penutup para imam adalah dari kami yang bergelar Al-Qadim Al-Mahdi. Sungguh dia adalah pembela agama. Sungguh dialah yang akan membalas kezaliman orang-orang yang zalim. Sungguh dialah yang akan membebaskan benteng-benteng yang kuat dan akan menghancurkannya. Sungguh dialah pemenang atas setiap kelompok kemusyrikan dan pemberi hidayah. Sungguh dialah yang akan membalas darah-darah wali Allah yang tumpah. Sungguh dialah pembela agama Allah. Sungguh dialah penegak air lautan, makrifat dan hakikat yang dalam. Sungguh dialah yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang mempunyai keutamaan dan kebodohan orang-orang yang bodoh. Sungguh dialah manusia pilihan Allah dan kekasihnya. Sungguh dialah waris semua ilmu dan menguasai segala ilmu. Sungguh dia adalah pembawa berita dari Tuhan Azza wa Jalla dan yang memberitahu tentang perkara iman. Sungguh dia adalah manusia yang senantiasa memperoleh petunjuk Allah dan selalu didayakannya. Sungguh dialah manusia yang diserahkan oleh Allah urusan makhluk ciptaannya. Sungguh dia adalah manusia yang kedatangannya telah diberitakan oleh para imam sebelumnya. Sungguh dia adalah hujjah Allah terakhir yang masih hidup, di mana tiada hujjah lain setelahnya. Tiada kebenaran melainkan bersamanya, dan tiada cahaya melainkan ada di sisinya. Sungguh dia adalah wali Allah yang ada di buminya, penguasa yang hak dan benar di sekitar makhluk ciptaannya, dan manusia kepercayaannya pada martabat zahir dan batinnya. Wahai umat manusia, aku telah jelaskan kepada kalian sejelas-jelasnya tentang perkara ini, dan inilah Ali yang akan menjelaskan kepada kalian setelahku. Usai khutbahku ini, aku menyeru kalian untuk pertama-tama mengumpulkan tangannya kepadaku, kemudian kepada Ali sebagai tanda baiat dan pernyataan setia. Ketahuilah bahwa aku telah berikan baiatku kepada Allah, dan Ali telah berikan baiatnya kepadaku. Kini berdasarkan perintah dari Allah Azza wa Jalla, aku mengajak kalian untuk membaiat. Bahwasanya orang-orang yang berbaiat kepada kamu, sesungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar baiatnya, niscaya akibat yang melanggar baiat itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Wahai umat manusia, sungguh haji, Shafa, Marwah, dan Umrah adalah bagian dari syiar Allah. Barang siapa menunaikan ibadah haji atau umrah ke rumah Allah, maka hendaklah ia mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Wahai umat manusia, tunaikan ibadah haji ke rumah Allah. Tiada suatu keluarga yang datang ke rumah Allah ini melainkan ia akan dicukupkan olehnya, dan tiada suatu keluarga yang berpaling meninggalkannya melainkan ia akan mengalami kefakiran. Wahai umat manusia, tiada seorang yang mukmin yang wukuf atau berdiri di tempat-tempat mulia tersebut melainkan Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya yang lalu maupun yang baru. Demikianlah sehingga apabila ibadah hajinya selesai, maka perhitungan amalnya dimulai lagi dari awal. Wahai umat manusia, para jemaah haji memperoleh bantuan dari Allah, dan ongkos perjalanan mereka terhitung sebagai simpanan untuk akhirat kelak. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan ganjarannya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wahai umat manusia, tunaikanlah ibadah haji ke rumah Allah dengan pemahaman yang sempurna akan ajaran-ajaran agama ini.
Jangan kalian meninggalkan tempat-tempat mulia itu, melainkan setelah kalian benar-benar taubat dan menyesali dosa-dosa kalian. Wahai umat manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat seperti diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla atas kalian. Apabila dikarenakan namanya waktu berlalu, kemudian kalian menjadi jahil atau lupa, maka alilah sebagai pemimpin kalian yang telah ditunjuk oleh Allah selaku yang akan menjelaskan seluruh hukum-hukum itu kepada kalian. Dia adalah orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penggantiku, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan menjelaskan kepada kalian segala apa yang kalian tidak ketahui. Sungguh perkara-perkara yang halal dan yang haram adalah lebih banyak dari yang dapat kuhitung satu persatu dan kuberitahukan kepada kalian. Untuk itu secara singkat kukatakan bahwa apa yang kuperintahkan pasti adalah perkara yang halal, dan yang kularang pasti adalah sesuatu yang haram. Kemudian aku diperintahkan untuk mengambil baiat dan janji setia dari kalian agar menerima segala apa yang kubawa dari Allah Azza wa Jalla berkenaan dengan Ali selaku Amirul Mukminin dan para imam yang datang setelahnya. Mereka adalah putra-putraku dan putra-putra Ali, para imam yang menegakkan kebenaran sampai hari kiamat, yang penutupnya adalah Al-Mahdi yang akan memerintah dunia ini dengan kebenaran. Wahai umat manusia, setiap perkara halal yang kuajarkan kepada kalian atau perkara haram yang kucegah dari kalian darinya adalah sesuatu yang tidak mungkin kubah atau kucabut. Karena itu hendaknya kalian mengingatnya, memeliharanya dan saling mengajarkannya. Jangan sekali-kali kalian mengubahnya atau menggantinya. Ini ulangi lagi perkataanku, hendaklah kalian mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ketahuilah bahwa pangkal amal ma'ruf dan nahi munkar adalah penerimaan kalian akan kata-kataku sebagai sesuatu yang final, di mana kalian yang hadir dan menyampaikan kepada yang tidak hadir, serta memerintahkan mereka untuk menerimanya dan mencegah mereka dari menentangnya. Sebab ini adalah perintah dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Dan dariku ketahuilah bahwa upaya melakukan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar tidak akan berarti melainkan sepengetahuan atau bersama imam yang maksum atau terpelihara dari dosa. Wahai umat manusia, kitab suci Al-Quran telah menyatakan bahwa para imam setelah Ali adalah putra-putranya. Aku juga telah mengatakan kepada kalian bahwa mereka dari aku dan dari Ali, seperti yang difirmankan Allah dalam kitabnya, bahwa Ibrahim telah menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Aku juga berkata, selagi kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan perintah keluarga Nabi, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Wahai umat manusia, bertakwalah, sekali lagi bertakwalah kalian kepada Allah. Ingatlah akan dahsyatnya hari kiamat, seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, sungguh gempa hari kiamat adalah sesuatu yang maha dahsyat. Ingatlah saat-saat mati, hisab, timbangan dan pengadilan Allah terhadap kalian. Demikian juga pahala dan dosa. Barang siapa melakukan amal kewajiban, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Sementara mereka yang melakukan perbuatan buruk, maka sedikit pun dia tidak akan memperoleh surga. Wahai umat manusia, jumlah kalian sedemikian banyaknya sehingga tidak mungkin kalian bisa mengulurkan tangan baiatnya kepadaku satu persatu. Namun demikian, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan aku untuk mengambil baiat ikrar dari lisan kalian tentang pengangkatan Ali sebagai Amirul Mukminin dan para imam dari keturunanku dan keturunannya yang datang setelahnya. Seperti yang pernah kuberitahukan kepada kalian bahwa zuriat keturunanku adalah berasal dari sulbinya, yaitu Imam Ali. Katakanlah secara serentak, kami telah mendengar, akan patuh, rela dan ikut secara penuh atas apa yang engkau sampaikan dari Tuhan kami dan Tuhanmu berkaitan dengan kepemimpinan Ali Amirul Mukminin, dengan kepemimpinan putra-putranya yang datang dari surgamu. Untuk itu kami membaiatmu dengan hati, jiwa, lisan dan tangan kami. Berdasarkan itu pula kami hidup, mati dan dibangkitkan tanpa kami mengubah, mengganti, ragu, mencabut janji atau membatalkan ikrar dari pernyataan kami. Kami memati Allah dan memati engkau, Nabi serta memati Ali sebagai Amirul Mukminin,
Demikian juga putra-putranya, para imam yang kau katakan berasal dari dua keturunanmu, Hasan dan Husain, serta para imam yang telah ditentukan oleh Allah setelah mereka berdua. Kami telah berbaikat kepada mereka dengan hati, jiwa, lidah, dan tangan kami, di mana setiap orang yang mampu berbaikat dengan menggunakan tangannya, maka ia lakukan hal itu. Dan jika tidak cukup dengan berikrar dengan lisannya, kami tidak pernah berpikir untuk merubah janji ini. Dan semoga berkah dengan hal ini, Allah tidak pernah melihat keraguan di hati kami. Kami sesuai perintahmu akan menyampaikan perkara ini kepada anak-anak saudara kami, baik yang dekat maupun jauh. Dan berkenaan dengan ini kami menjadikan Allah sebagai saksi. Dia cukup sebagai saksi kami, dan Anda juga saksi atas ikrar kami. Wahai umat manusia, tahukah kalian apa yang kalian katakan? Sungguh Allah Maha mendengar setiap suara dan Maha tahu akan setiap jiwa yang tersembunyi. Barang siapa berbuat petunjuk, maka itu adalah keberuntungan bagi dirinya. Dan barang siapa yang tersesat, maka itu adalah kemalangan bagi dirinya. Mereka yang berbaikat sebenarnya telah berikan bayatnya kepada Allah, dan tangan Allah berada di atas tangan mereka semua. Wahai umat manusia, berbaiatlah kepada Allah. Aku, Ali Amirul Mukminin, Hasan, Husain, dan para imam yang berasal dari keturunan mereka dunia dan akhirat, berbaiatlah dengan imamah yang ada di tangan mereka. Kelak Allah akan membinasakan orang-orang yang mengkhianati mereka dan merahmati orang-orang yang setia kepada mereka. Barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibatnya melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janji kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar. Wahai umat manusia, ucapkanlah apa yang aku katakan kepada kalian. Salamilah Ali selaku Amirul Mukminin. Katakanlah, kami telah mendengar dan akan patuh pada perintahmu. Ampunlah kami, wahai Tuhan kami. Sungguh padamulah segala sesuatu akan kembali. Katakanlah, telah puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke jalan ini. Kami tidak akan memperoleh petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Wahai umat manusia, sungguh keutamaan Ali bin Abi Thalib alaihissalam di sisi Allah Azza wa Jalla dan yang ada dalam Al-Quran adalah lebih banyak daripada apa yang bisa disebutkan secara rinci di tempat ini. Siapapun yang meriwayatkannya dan memberitahukannya kepada kalian, maka percayalah dan terimalah dia. Wahai umat manusia, barang siapa patuh pada Allah, Rasulnya, Ali, dan para imam yang telah disebutkan itu, niscaya dia akan lulus dengan hasil yang amat sangat gemilang. Wahai umat manusia, mereka yang segera berangkat memberikan baiat kepadanya dan menjadikannya sebagai walinya serta menerimanya sebagai Amirul Mukminin, mereka adalah orang-orang yang selamat dan kelak akan berada di dalam surga yang penuh nikmat. Wahai umat manusia, ucapkanlah kata-kata yang dibutuhkan Allah rela terhadap kalian. Seandainya kalian dan semua penghuni bumi ini kufur kepadanya, niscaya itu tidak akan merugikannya sedikit pun. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada orang-orang mukmin dan murkamu kepada orang-orang kafir, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Demikian Quran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi alaihi salawat.